Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfiani Rahmawati dengan NPM 2130254. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi Kingdom Animalia. Kingdom Animalia atau hewan merupakan organisme eukariotik atau tersusun dari sel-sel kompleks yang multiseluler. Kingdom Animalia adalah klasifikasi organisme yang tidak memiliki dinding sel dan kloroplast, serta bergantung pada organisme lain sebagai makanan mereka atau heterotrof. Berbeda dengan kingdom plantae yang melakukan fotosintesis untuk membuat makanannya sendiri, kingdom Animalia atau hewan akan mencari makanannya sendiri, lalu selanjutnya dicerna dalam tubuh yang membutuhkan oksigen dan karbon dioksida sebagai zat sisa. Kemudian ada ciri-ciri kingdom Animalia. Yang pertama, organisme multiseluler, heterotrof atau tidak dapat memproduksi makanan sendiri, kemudian tidak memiliki dinding sel dan klorofil. Siklus hidup hewan dipengaruhi oleh bentuk diploid, memiliki ukuran yang bervariasi, respon rangsangan cepat, sebagai besar berkembang biak secara seksual, namun ada juga yang berkembang biak secara aseksual. Sel hewan membentuk organ, sistem, dan jaringan. Kemudian terakhir, memiliki jaringan otot dan jaringan saraf sehingga dapat aktif bergerak. Klasifikasi Kingdom Animalia ada dua klasifikasi. Yang pertama itu kelompok vertebrata atau memiliki tulang belakang, dan yang kedua kelompok invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Tiap klasifikasi Kingdom Animalia terbagi dalam beberapa kelompok. Kelompok hewan vertebrata meliputi pisces, amfibi, reptilia, aves, dan mamalia. Sedangkan kelompok invertebrata meliputi porifera, coelenterata, platyhelminthes, nemathehelminthes, annelida, moluska, arthropoda, dan echinodermata. Yang pertama, saya akan membahas tentang hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang ruas yang berderet dari leher menuju punggung sampai ekor. Hewan ini tergolong vertebrata akan memiliki rangkaian tulang kecil yang memanjang di bagian dorsal mulai dari kepala hingga ekor. Rangkaian vertebrata atau tulang membentuk sumbu kerangka yang menggantikan notokrot. Seperti yang kita ketahui, tulang punggung berfungsi untuk menyokong tubuh dan melindungi tali saraf. Ciri-ciri hewan vertebrata yang pertama memiliki tulang sejati dan sempurna. Tulang kepala dan tubuh telah terpisah. Bagian otak hewan vertebrata dilindungi oleh kranium atau cairan atau tulang tengkorak sejati. Ukuran tubuh hewan vertebrata bermacam-macam, mulai dari kecil hingga yang besar. Hewan vertebrata memiliki alat gerak aktif yang cukup lengkap seperti ekor, kaki, sirip, dan tangan yang tersusun oleh otot dan tulang untuk memudahkan hewan untuk bergerak. Hewan vertebrata memiliki sistem peredaran darah tertutup dan bernapas menggunakan insang, paru-paru, ataupun kulit. Berbagai bagian kulit hewan vertebrata terdiri dari dua lapisan, yaitu epidermis dan dermis, memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Seluruh organ tubuh, khususnya bagian organ reproduksi, telah berkembang dengan baik, memiliki sistem pencernaan memanjang dari mulut ke anus. Sistem endokrin menghasilkan hormon. Sistem metabolisme dikeluarkan melalui ginjal. Bagian tubuh hewan vertebrata lengkap, terdiri dari kepala, leher, badan, ekor, dan kaki. Kemudian klasifikasi hewan vertebrata yang pertama ada pisces atau ikan. Hewan ini memiliki tulang belakang. Ikan bernafas menggunakan insang. Contohnya seperti ikan kakap, ikan kembung, ikan hiu, ikan tuna, dan jenis ikan lainnya. Sedangkan hewan air seperti lumba-lumba dan paus bukan termasuk ikan karena merupakan hewan menyusui atau mamalia. Yang kedua ada burung atau aves. Burung atau aves adalah salah satu jenis hewan vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Bulunya berfungsi untuk menghangatkan suhu tubuhnya, sedangkan sayapnya berfungsi untuk terbang. Sebagian besar aves dapat terbang, tapi ada juga berbagai jenis yang tidak dapat terbang seperti penguin, angsa, bebek, kalkun, ayam, dan burung unta. Yang ketiga ada katak atau amfibi. Amfibi adalah hewan yang dapat di dua alam, yaitu darat dan air.
Katak merupakan hewan vertebrata karena tubuhnya tersusun dari kerangka tulang belakang dengan struktur tulang yang unik, yaitu tulang kaki panjang sehingga dapat digunakan untuk melompat hingga jauh. Hewan amfibi memiliki dua sistem pernafasan, yaitu kulit dan paru-paru, sehingga dapat tinggal di darat dan di air. Yang keempat ada hewan mamalia. Mamalia adalah hewan yang memiliki kelenjar susu yang berfungsi untuk menyusui anaknya. Hewan mamalia bernafas dengan paru-paru dan merupakan hewan bertulang belakang atau hewan vertebrata. Yang terakhir ada reptil. Reptil merupakan hewan vertebrata berdarah dingin yang memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Sebagian besar hewan reptil berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian yang kedua ada invertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, mencakup seluruh hewan kecuali hewan vertebrata. Invertebrata merupakan kelompok hewan yang paling beragam dengan sekitar 12 juta spesies. Maka dapat dikatakan bahwa hampir sebagian besar hewan di bumi adalah jenis invertebrata. Ciri-cirinya, hewan invertebrata tidak memiliki tulang endoskeleton keras karena tidak memiliki sistem tulang yang kompleks. Pada umumnya, hewan invertebrata memiliki ukuran kecil dan berjalan lambat. Tubuh hewan invertebrata dibagi menjadi tiga, yaitu bagian kepala, dada, dan perut. Hewan invertebrata tidak memiliki paru-paru untuk proses respirasi, dan proses respirasi terjadi pada kulit. Kemudian, hewan invertebrata melakukan proses produksi secara seksual, yaitu gamet jantan bertemu gamet betina. Klasifikasi hewan invertebrata memiliki struktur morfologi, sistem pernafasan, sistem pencernaan, dan sistem peredaran darah yang lebih sederhana dibandingkan dengan hewan vertebrata. Yang pertama ada filum Porifera. Porifera adalah hewan hidup di laut yang bentuk tubuh menyerupai pertumbuhan atau tabung berpori. Porifera hidup dengan melekat pada dasar laut dan dapat berpindah tempat secara bebas. Porifera memiliki sumber makan berupa bakteri dan magma. Yang kedua, filum Protozoa. Protozoa adalah hewan bersel satu yang hidup di air. Protozoa memiliki bentuk tubuh yang sangat kecil, yaitu sekitar 10–50 mikrometer, namun ada juga yang memiliki ukuran 1 mm. Sumber makanan protozoa adalah hewan dan tumbuhan. Berdasarkan alat geraknya, protozoa dibagi menjadi 4 kelas, yaitu Rhizopoda atau berkaki semu, kelas Flagellata berbulu cambuk, kelas Ciliata berambut getar, dan kelas Sporozoa atau berspora. Yang ketiga ada filum Cnidaria. Jenis ini hewan invertebrata yang memiliki cnidosit atau sel penyengat yang digunakan untuk menangkap mangsa dan membela diri. Filum ini terbagi dalam 4 kelompok, yaitu Anthozoa, Scypzoa, Subozoa, dan Hydrozoa yang kebanyakan dan jenisnya hidup di lingkungan laut. Yang keempat ada filum Platyhelminthes, cacing pipih. Adalah hewan dengan bentuk cacing namun tubuhnya pipih dan tidak bersegmen. Umumnya, cacing pipih hidup di sungai, laut, danau, atau hidup sebagai parasit di tubuh organisme lain. Kemudian ada filum Mollusca atau hewan lunak. Filum Mollusca adalah hewan bertubuh lunak yang dilindungi oleh cangkang maupun tidak dilindungi oleh cangkang. Cangkang dari hewan Mollusca ini terdiri dari zat kapur atau dari bahan kalsium. Filum Mollusca dibagi menjadi 3 kelas, yaitu memiliki 2 buah cangkang seperti karang, tiram, dan simping. Yang kedua ada siput baik yang bercangkang ataupun tidak. Kemudian ada gurita dan cumi-cumi, Scapoda dan Amphineura. Kemudian ada filum Arthropoda, hewan berbuku-buku. Filum ini adalah hewan yang pada bagian kakinya memiliki ruas-ruas dan bagian tubuhnya dibagi menjadi beberapa ruas yang menyatu antara kepala, dada, dan perut. Filum Arthropoda dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu Chelicerata, Myriapoda, Crustacea, dan Hexapoda. Sekian
materi dari Kingdom Animalia yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi Kingdom Animalia yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.